Dimaksud dengan Aswaja dan bagaimana posisi serta perannya dalam sejarah pendidikan Islam? Menurut saya, Aswaja atau Sholat Jamaah itu merupakan sebuah manhaj atau metode beragama yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, serta dipahami melalui konsensus para sahabat, tabi'in dan ulama generasi setelahnya. Sholat Jamaah itu menunjukkan pentingnya kebersamaan umat dalam mengikuti jalan mayoritas yang berlandaskan ilmu dan otoritas keilmuan, bukan pemahaman individual yang lepas dari basis ilmiah. Dalam sejarah pemikiran Islam, Aswaja lahir sebagai respon terhadap munculnya berbagai aliran teologis yang cenderung ekstrem, baik yang terlalu mengedepankan rasio hingga mengabaikan wahyu, maupun yang terlalu tekstual hingga menutup peran akal. Aswaja itu hadir ya sebagai jalan tengah yang berusaha menjaga kebenaran akidah sekaligus memberikan ruang bagi akal dalam memahami teks-teks keagamaan secara bijak. Lalu peran Aswajanya itu sangat besar dalam menjaga stabilitas pemikiran Islam yang menjadi fondasi bagi mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dengan pendekatan yang moderat dan inklusif. Aswaja mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Menurut saya seperti itu. Lalu, bagaimana dengan karakteristik Aswaja dalam bidang akidah dan mengapa pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi menjadi rujukan utama? Dalam bidang akidah itu ya, Aswaja memiliki karakter utama berupa keseimbangan antara dalil nakli atau dalil akli. Artinya itu wahyu tetap menjadi sumber utama kebenaran, namun akal digunakan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan wahyu itu. Pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari itu dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjadi rujukan utama karena keduanya berhasil merumuskan teologi Islam yang rasional, namun tetap setia pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka menolak pemahaman ekstrem yang mengabaikan akal sekaligus mengkritik aliran rasionalis yang menjadikan akal sebagai penentu mutlak kebenaran. Dalam praktiknya itu, akidah Aswaja mengajarkan umat Islam untuk beriman secara sadar, tidak kaget buta, namun juga tidak memperuntukkan rasio. Sikap ini melahirkan pola keberagaman yang tenang dan tidak mudah mengabaikan orang lain, serta mampu hidup berdampingan dengan perbedaan pendapat dan masalah cabang kita yang bersifat ijtihad. Lantas, apa yang dimaksud dengan mazhab dalam Aswaja dan bagaimana peran mazhab dalam menjaga kualitas paket keagamaan umat? Mazhab dalam Aswaja itu khususnya dalam bidang fikih merupakan hasil ijtihad para ulama besar yang memiliki keilmuan mendalam, integritas moral dan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial zamannya. Keberadaan mazhab bukanlah bentuk fanatisme sempit, melainkan sistem metodologis yang membantu umat Islam menjalankan ajaran agama secara benar dan terukur. 4 mazhab fikih yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu ya diakui dalam Aswaja sebagai rujukan yang sah. Perbedaan pendapat di antara mazhab ini merupakan hasil dari perbedaan metode pengambilan hukum, bukan perbedaan tujuan. Semuanya itu bertujuan untuk menjaga keselamatan umat dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Dengan mengikuti mazhab keempat itu ya, umat Islam itu tidak sembarangan menafsirkan hukum agama berdasarkan logika pribadi atau informasi instan. Mazhab menjadi penjaga kualitas keilmuan sekaligus sarana pendidikan agar umat itu memahami bahwa hukum Islam memiliki kedalaman dan kompleksitas yang membutuhkan otoritas ilmiah.
Mengapa pemahaman aswaja dan mazhab itu sangat relevan bagi kehidupan umat Islam, khususnya generasi di era modern saat ini? Bagaimana menurut Anda? Di era modern yang ditandai oleh derasnya arus informasi dan media sosial, generasi muda itu sering dihadapkan pada berbagai pemahaman keagamaan yang disampaikan secara instan, simplistik, dan terkadang provokatif. Ya, dalam konteks ini, aswaja itu berfungsi sebagai kerangka berpikir kritis dan moderat yang membantu generasi muda memilah informasi keagamaan secara bijak. Pemahaman aswaja mengajarkan nilai tawasud, moderat, tasamud, toleran, tawazun, seimbang, dan itidal. Nilai ini sangat penting untuk membangun kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan produktif di tengah masyarakat yang majmuk ini. Selain itu, pemahaman terhadap mazhab aswaja itu membantu generasi muda menyadari bahwa perbedaan dalam praktik ibadah itu adalah hal yang wajar dan memiliki dasar keilmuan itu loh. Dengan demikian, mereka tidak mudah terjebak pada sikap merasa paling benar, apalagi menyalahkan atau menghakimi orang lain. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan aswaja dan bagaimana posisi serta perannya dalam sejarah keilmuan Islam? Menurut saya, aswaja atau sholat jamaah itu merupakan sebuah manhaj atau metode beragama yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, serta dipahami melalui konsensus para sahabat, tabi'in, dan ulama generasi setelahnya. Sholat jamaah itu menunjukkan pentingnya kebersamaan umat dalam mengikuti jalan mayoritas yang berlandaskan ilmu dan otoritas keilmuan, bukan pemahaman individual yang lepas dari basis ilmiah. Dalam sejarah pemikiran Islam, aswaja lahir sebagai respon terhadap munculnya berbagai aliran teologis yang cenderung ekstrem, baik yang terlalu mengedepankan rasio hingga mengabaikan wahyu, maupun yang terlalu tekstual hingga menutup peran akal. Aswaja itu hadir ya sebagai jalan tengah yang berusaha menjaga kemudian akidah, sekaligus memberikan ruang bagi akal dalam mengambil teks-teks keagamaan secara bijak. Lalu peran aswajanya itu sangat besar dalam menjaga stabilitas pemikiran Islam yang menjadi fondasi bagi mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan pendekatan yang moderat dan inklusif. Aswaja mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Menurut saya seperti itu. Lalu, bagaimana dengan karakteristik aswaja dalam bidang akidah, dan mengapa pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi menjadi rujukan utama? Dalam bidang akidah itu ya, aswaja memiliki karakter utama berupa keseimbangan antara dalil nakli atau dalil akli. Artinya itu wahyu tetap menjadi sumber utama kebenaran, namun akal digunakan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan wahyu tersebut, bukan untuk menyainginya. Pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari itu dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjadi rujukan utama karena keduanya berhasil merumuskan teologi Islam yang rasional, namun tetap setia pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka menolak pemahaman ekstrem yang mengabaikan akal sekaligus mengkritik aliran rasionalis yang menjadikan akal sebagai penentu utama kebenaran. Dalam praktiknya itu, kita saja mengajarkan umat Islam untuk beriman secara sadar, tidak kaget buta, namun juga tidak memperuntukkan rasio. Sikap ini melahirkan pola beragama yang tenang dan tidak mudah mengafirkan orang lain, serta mampu hidup berdampingan dengan perbedaan pendapat dan masalah cabang kita yang bersifat ijtihad. Lantas, apa yang dimaksud dengan mazhab dalam aswaja, dan bagaimana peran mazhab dalam menjaga kualitas paket keagamaan umat? Mazhab dalam aswaja itu, khususnya dalam bidang fikih, merupakan hasil ijtihad para ulama besar yang memiliki keilmuan mendalam, integritas moral, dan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial zamannya. Keberadaan mazhab bukanlah bentuk fanatisme sempit, melainkan sistem metodologis yang membantu umat Islam menjalankan ajaran agama secara benar dan terukur. 4 mazhab fikih yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu ya diakui dalam aswaja sebagai rujukan yang sah. Perbedaan pendapat di antara mazhab ini merupakan hasil dari perbedaan metode pengambilan hukum, bukan perbedaan tujuan. Semuanya itu bertujuan untuk menjaga keselamatan umat dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam.
Dengan mengikuti mazhab keempat itu ya, umat Islam itu tidak sembarangan menafsirkan hukum agama berdasarkan logika pribadi atau informasi instan. Mazhab menjadi penjaga kualitas keilmuan sekaligus sarana pendidikan agar umat itu memahami bahwa hukum Islam memiliki kedalaman dan kompleksitas yang membutuhkan otoritas ilmu.